Shalom, selamat Shalom. malam semuanya. Selamat malam, Romo Steve belum kelihatan ya. Selamat malam untuk sahabat-sahabat Gloria. Senang sekali pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali di dalam Zoom pada malam hari ini. Mari kita mau buka video dan kita mau lambaikan tangan kita. Iya. Mari sekarang kita mau memulai persekutuan doa pada malam hari ini. Mari kita mau awali dengan membuat tanda kemenangan Kristus. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Tuhan. Puji dan syukur serta terima kasih buat kasih anugerah-Mu yang tidak pernah berkesudahan di dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kalau pada malam hari ini juga Engkau telah kumpulkan kami untuk bersama-sama mengikuti persekutuan doa pada malam hari ini. Bukanlah satu kebetulan bahwa kita semua bersama berkumpul, namun ini semua adalah rencana Tuhan yang begitu indah yang boleh kita rasakan. Marilah kita tetap mau bersyukur kepada Tuhan karena atas apa yang sudah kita rasakan setiap hari dalam setiap hidup kita. Karya terbesar Tuhan yang begitu indah di dalam setiap kehidupan kita anak-anaknya, yang tidak pernah mengecewakan kita. Biarlah kalau pada malam hari ini kita merasakan kasih Tuhan yang begitu besar, kasih Tuhan yang begitu indah melalui karya terbesarnya. Kita mau katakan bahwa kasih Tuhan itu sungguh besar, kasih Tuhan itu melingkupi terus di dalam setiap kehidupan kita anak-anaknya. Mari kita mau katakan kasih yang terindah hanya dari Yesus saja. Yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Katakan kasih yang sungguh indah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku.
hidupku. Terima kasih Tuhan buat karya nyata-Mu yang begitu besar dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat cinta-Mu yang tidak terbatas. Engkau memelihara dan melindungi kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu di kayu salib bagi kami. Kami ingin memberikan hati kami untuk melayani-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Engkau menjaga kesehatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, inilah ucapan syukur kami, ucapan terima kasih kami yang tiada henti-hentinya kami ucapkan kepadamu. Mulut kami tidak bisa berhenti ya Tuhan untuk selalu memuji dan memuliakan namamu. Kini kami mau terus memuji Engkau ya Tuhan melalui puji-pujian kami. Kami percaya Tuhan Engkau telah memenangkan kami ya Tuhan di atas kayu salib. Biarlah kami terus mau memuji Engkau ya Tuhan karena kami percaya kami sudah menang bersama dengan Engkau. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Katakan sekali lagi, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Katakan haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Katakan sekali lagi, haleluya, dia telah bangkit. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Kita percaya bahwa kita telah dimenangkan karena Allah telah bangkit. Amin. Mari kita mau berikan tepuk tangan yang meriah karena kebangkitan Tuhan yang sudah memenangkan kita. Mari kita mau terus memuji Tuhan. Serukan nama Yesus, serukan, hei. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya bangkit.
sebentar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Maju, katakan kuasanya. Kita buat iblis sebentar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Katakan nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Katakan sekali lagi, nama Yesus. Nama Yesus, Menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus siapa? Nama siapa? Nama Yesus, di atas segalanya. Beri tepuk tangan buat kebaikan Tuhan. Mari sekarang kita mau menenangkan hati kita. Kita mau masuk lebih dalam lagi ke hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau mengatakan bahwa alam semesta adalah segala ciptaan Tuhan yang begitu indah, yang begitu indah dalam setiap kehidupan kita manusia. Biarlah kita mau terus memuji Tuhan. Kita mau terus menyembah Dia karena kita percaya hanya Tuhan yang layak kita puji, yang layak kita sembah. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Biarlah alam semesta yang selalu melukiskan kebesaran Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan
manata. Yara shikyana tara hinara namanata. Sikyana tara hinara namanata. Sinara hinara namanata. Yara hinara shikyana tara manata. Yara hinara sinara hinara namanata. Yara shina hinara namanata. Hinara 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 shira yara namanata hinara manata. Yara hinara shira rara manata hinara hinara shira rara hinara manata. Hinara hinara shira namanata. Shikyana tara hinara namanata hinara shikyana tara manata. Yara shinara hinara hinara manata. Hiara shikyana tara hinara shinara manata. Hiara hinara hinara shikyana tara hinara na manata hinara shikyana tara manata. Hiara hinara hinara shikyana tara hinara na manata hinara shikyana tara manata. Shikyana tara shinara hinara manata hinara. Shikyana tara hinara shikyana tara hinara manata hinara. Shikyana tara hinara na manata hinara shikyana. Kinatara shikyana manata kinatara shikyana tara. Shikyana tara hinara manata hinara. Shikyana tara Sikiana tara hinara sikiana tara sinar manata kinatara. Ya Tuhan, tiada henti-hentinya kami terus mengucap syukur, memuji serta menyembah Engkau. Benar Tuhan, mulut kami tidak bisa berhenti untuk menyembah Engkau, untuk memuji Engkau, serta meninggikan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas kasih-Mu, atas anugerah cinta-Mu, atas karya besar-Mu yang begitu indah di dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu. Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, kiranya biarlah firman-Mu tumbuh subur dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan baru di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, kami juga mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau telah mengirimkan anak-Mu yang Kau kasihi, Romo Steve, ke tempat kami ini ya Tuhan, untuk membawakan firman-Mu. Kiranya Kau berkati Romo Steve dengan berkat-berkat-Mu yang berlimpah. Kau urapi Romo Steve dengan kuasa kasih-Mu. Kau urapi mulut, lidah, serta bibirnya ya Tuhan, agar segala perkataan yang keluar daripadanya semuanya hanya berasal daripada-Mu. Kami percaya Tuhan, kami sudah siap untuk menerima firman-Mu. Ajar kami untuk duduk diam, untuk terus bersama dengan firman-Mu. Ajar kami juga untuk menjadi Maria-Maria yang setia bersama dengan firman-Mu. Di dalam nama-Mu kami terus mengucap syukur dan terima kasih. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Silahkan Romo Steve. Silah Romo Steve.
Oh, rupanya Romo Steve terpental keluar ya. Sebentar, Romo dihubungin, harap bersabar. Eh, eh, Silakan Romo. Ya, selamat malam Bapak Ibu, Ya, saudara-saudari. Shalom semuanya. Shalom Romo. Shalom Romo. Mohon maaf tadi sinyalnya terlempar. Iya, nggak apa-apa Bapak Ibu, Romo. bagaimana kabarnya? Selamat Paskah semuanya. Selamat Paskah Romo. Wah, sehat-sehat semua ya. Sehat Romo, Luar amin. biasa nih, kuasa kebangkitan luar biasa ya pada malam hari ini ya. Amin. Nah, saudara-saudara terkasih, pada malam hari ini saya mau mencoba berbagi inspirasi untuk kita semua, untuk kita renungkan, dan semoga inspirasi malam hari ini bisa membantu kita untuk semakin menghayati Paskah yang kita sudah hayati, sudah rayakan, dan kemudian Paskah itu membuat kita semakin hari semakin berubah di dalam kehidupan kita. Kuasa kebangkitan Tuhan yang kita rayakan, yang kita imani sebagai manusia-manusia Paskah, itu sungguh-sungguh membawa kita perubahan. Ya. Nah, pertanyaan saya, saudara-saudari, ya, apakah dengan Paskah saudara-saudari berubah atau tidak? Ayo. Siapa yang berubah? Nah, ini saya mau tahu saudara-saudari ya. Coba dibuka kameranya. Semua dibuka kameranya. Wah, saya mau lihat saudara-saudari siapa yang Paskah itu ada perubahan di dalam hidup Paskah selama Paskah. 1, 2, 3. Kok ada yang nggak nunjuk tangan ya? Berarti ini nggak berubah ya? Ada perubahan tapi dikit, Romo. Ada perubahan tapi dikit ya? Oke. Nah, saudara-saudari terkasih, oke, baik. Saya percaya saudara-saudari ini berubah walaupun ada sedikit, ada yang besar, ada yang penuh dengan kuasa dan sebagainya, ya. Nah, saudara-saudari terkasih, pada malam hari ini saya ingin memberikan 1-2 inspirasi. Bagaimana sebenarnya peristiwa-peristiwa Paskah, peristiwa-peristiwa kebangkitan itu membuat kita semua itu menjadi pribadi-pribadi yang berubah. Pribadi-pribadi yang diubah dengan cara pandang kita, dengan cara kita berpikir, dengan cara kita mau memperbaiki segala sesuatu lah di dalam kehidupan kita. Nah, saya akan share screen materi saya, saudara-saudari. Ya, semoga sudah terlihat ya. Sudah ya? Baik. Nah, saudara-saudara terkasih, pada malam hari ini saya mau mencoba membantu kita semua untuk merenungkan tema bagaimana kebangkitan Yesus Kristus itu mengubah hidup kita dan membawa kita menjadi manusia-manusia yang berubah. Walaupun kita tidak melihat kebangkitan Tuhan, kita tidak mengalami secara langsung peristiwa kematian Yesus dan lain-lain sebagainya, tetapi kita percaya, tetapi kita yakin bahwa Yesus itu adalah manusia Allah, manusia dan Allah yang sungguh-sungguh akan memberikan kita juga pengharapan dan lain-lain sebagainya. Ya. Maka saya mengambil renungan malam hari ini dari Yohanes 20 ayat 1 sampai Yohanes 21 ayat 14. Panjang, saudara-saudari. Ini ada beberapa perikop, tetapi saya tidak akan membacakan. Saya tidak akan baca satu-satu ya karena terlalu panjang ya. Silakan saudara-saudari di rumah masing-masing buka Alkitab masing-masing. Ya, buka kitab suci ya. Buka kitab suci lalu kemudian kita akan pelajari bersama gitu ya. Bagaimana kebangkitan Yesus itu mengubah hidup para murid dan mengubah kita para murid di zaman sekarang. Gitu ya. Nah, saudara-saudara terkasih, kita akan lihat bersama. Ya. Nah,
Saudara-saudari, kisah-kisah kebangkitan dan penampakan Tuhan Yesus Kristus dari Yohanes 20 yang tadi saya katakan, itu diawali dengan kisah kebangkitan Yesus. Kalau saudara-saudari lagi membuka kitab suci, sedang membuka kitab suci, ya, dilihat di bab 20, itu dimulai dengan kisah kebangkitan Yesus. Dan di situ persis perjumpaan, kisah perjumpaan dengan Maria Magdalena. Ya, kisahnya. Ya. Nah, lalu kemudian kisah kebangkitan itu dilanjutkan dengan kisah penampakan-penampakan. Jadi kisah kebangkitan hanya sesuai dengan itu, lalu kemudian kisah-kisah penampakan dengan Maria Magdalena, 10 rasul kecuali Thomas, kemudian 11 rasul termasuk Thomas, dan sekumpulan para murid di Danau Tiberias. Ya. Nah, saya akan membagi renungan malam hari ini dalam 2 bagian besar. Pertama, kita akan lihat kerangka kisahnya dulu, saudara-saudari. Ya, kisah-kisah ini, kisah kebangkitan dan kisah penampakan, bagaimana ini kaitannya dengan hidup kita. Lalu kemudian aplikasi, bagian kedua aplikasi untuk hidup kita itu seperti apa, ya. Nah, bagian pertama, saya akan mencoba mengajak kita bersama-sama berefleksi. Nah, penginjil dalam Yohanes 20 ini, dia mengawali kisah kebangkitan Yesus dengan peristiwa wanita yang pergi ke kubur Yesus, yaitu Maria Magdalena. Ya, dan Maria Magdalena menjumpai batu penutup kubur itu sudah diambil dari kubur, tidak ada, dan ia kaget lalu berlari menjumpai Simon Petrus dan murid lain yang dikasih Yesus, ya, yaitu Yohanes. Nah, Simon Petrus dan murid yang lain itu lalu langsung berlari ke makam dan menjumpai makam yang kosong dalam peristiwa kebangkitan Yesus itu. Jadi pertama kali sampai di makam, si murid yang dikasih Yesus itu, dan dia itu adalah saksi yang pertama kali melihat makam itu kosong. Dan yang pertama percaya kepada Kristus yang bangkit. Jadi murid yang kalau ditanya, siapa murid yang pertama kali itu percaya bahwa Kristus itu bangkit, itu adalah murid yang dikasihi Tuhan, yaitu siapa? Yohanes. Ya. Nah, saudara-saudari, ini peristiwa kebangkitan Yesus. Dan pertanyaannya adalah, apa yang membuat murid yang dikasih itu percaya bahwa Yesus itu bangkit? Ya. Ketika di dalam bacaan bab 20 ini, itu digambarkan bahwa di sini dikatakan, datanglah mereka, kedua murid itu berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain berlari lebih cepat, dan ia sampai dahulu di kubur. Kemudian ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Lalu datanglah Simon Petrus, menyusul dia, juga melihat hal yang sama. Lalu kemudian murid yang lain itu juga masuk. Lalu kemudian ia melihatnya dan percaya. Ya. Jadi yang dikatakan di sini yang percaya pertama kali itu adalah murid yang dikasih Yesus. Nah, kenapa dan apa yang membuat murid yang dikasih Yesus itu percaya? Ya. Dalam kisah ini digambarkan dia melihat kain kafan dan kain peluh yang terlipat. Ya, di dalam bacaan Injil dikatakan kain kafan dan kain peluh itu terlipat, gitu ya. Jadi kain kafan yang buat mengapani badan itu ya, mengapani tubuh Yesus itu terlipat dengan rapi, gitu ya. Dan saudara-saudari, di sini Petrus nggak berani mengambil kesimpulan bahwa Yesus itu bangkit. Kenapa? Karena Petrus penuh dengan keraguan. Petrus penuh dengan tanda tanya. Tanda tanya sampai akhirnya Petrus itu memahami Yesus bangkit ketika Yesus menampakkan diri di pantai Danau Tiberias. Yang mengatakan itu Tuhan. Ya, itu baru Petrus percaya. Selebihnya Petrus nggak pernah percaya. Gitu ya. Dan akhirnya Petrus meyakinkan dan membuat kepastian dalam diri Petrus bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh sudah bangkit. Nah, di dalam ayat 9 itu dikatakan ayat 9,
Sebab selama ini mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Saudara-saudari, Petrus itu belum mengerti isi kitab suci. Hanya murid yang dikasih Yesus yang percaya bahwa ia bangkit. Hanya dengan melihat apa? Melihat kain kafan dan kain peluh yang terlipat. Nah, kenapa? Kenapa Petrus tidak percaya? Kenapa murid yang dikasih Yesus itu percaya? Murid yang dikasih Yesus percaya karena dia berpikir menurut banyak analisa ya. Ini bisa dicari-cari juga ya. Kalau Yesus itu dicuri orang, seorang pencuri itu nggak mungkin akan repot-repot dengan melipat lagi kain kafannya, gitu ya. Seorang pencuri itu nggak akan repot-repot untuk melipat kain peluhnya lalu diletakkan di ujung dengan rapi, itu nggak mungkin. Biasanya kalau pencuri itu langsung ambil, bahkan berantakan begitu ya. Tetapi justru murid yang dikasih Yesus percaya karena ada lipatan dan itu rapi dan itu pasti bukan mencuri. Ya, itu ada analisa yang mengatakan seperti itu. Tetapi yang paling penting adalah dalam kisah ini ternyata tidak semua para murid itu percaya akan kebangkitan Yesus. Sehingga hidup mereka itu nggak ada yang nggak berubah juga. Seperti Petrus itu nggak berubah. Dia tetap penuh keraguan, dia penuh dengan tanda tanya, dia penuh dengan ketidakpastian di dalam diri dia, kemana Yesus, dan lain-lain sebagainya. Jadi sikap hidupnya, cara berpikirnya itu masih belum terbuka. Petrus, ya, karena dia belum mengerti isi kitab suci bahwa ia harus bangkit di antara orang mati. Maka kuncinya ini. Yesus bangkit itu kuncinya ini. Tetapi para murid ada masih yang tidak mengerti. Saudara-saudari, mungkin kerap kali kita seperti Petrus. Kerap kali kita juga mungkin nggak sadar akan Yesus yang bangkit, Yesus yang ada dalam diri kita, sehingga kita penuh keraguan. Yesus ada nggak sih dalam hidup kita? Yesus hadir nggak sih dalam hidup kita? Kemana Yesus? Mengapa Yesus tuh nggak menjawab doa saya? Mengapa Yesus begini, begitu, dan sebagainya? Penuh dengan tanda tanya. Sama seperti Petrus. Gitu ya. Nah, seringkali kita menjadi seperti pribadi Petrus di dalam kehidupan ini. Ya. Nah, lalu kemudian kisah itu berlanjut ketika sudah yakin, murid yang dikasih yakin, Petrus masih tidak yakin gitu ya. Yesus melakukan proses selanjutnya. Proses selanjutnya untuk memberikan penampakan kepada banyak orang. Ya. Dalam kisah bab 20 ayat-ayat selanjutnya, ini digambarkan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena, Yesus menampakkan diri kepada para murid, Yesus menampakkan diri kepada Thomas, dan sebagainya. Mari kita lihat, saudara-saudari, kisahnya, kerangkanya. Saya tidak akan membaca sekali lagi, tapi kita lihat kerangka kisahnya. Ya. Nah, Maria Magdalena, orang yang sangat dekat dengan Yesus. Dia, saya yakin, penuh dengan kesedihan, penuh dengan kedukaan di dalam dirinya. Dia, suasana hatinya pasti sangat down dan drop sekali ketika orang yang dikasihinya, orang yang dekat dengan dia itu meninggal dan juga hilang. Ya, suasananya penuh dengan kesedihan. Nah, menarik adalah ketika di dalam ayat-ayat di sini di kitab suci dikatakan bahwa ketika Maria berdiri dekat kubur lalu sambil menangis dan kemudian tampaklah dua orang malaikat dan sebagainya. Lalu kemudian ada Maria mengatakan Tuhanku telah diambil orang dan sebagainya. Lalu sesudah itu Yesus di ayat 15 Yesus berkata, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari?" Dan sebagainya. Nah, lalu kemudian kata Yesus di ayat 16, Maria. Maria berpaling, Maria kaget, Maria mengatakan Rabuni. Lalu kemudian Maria ingin memegang Yesus. Di ayat 17, Yesus melarang Maria memegang Yesus. Biasanya kan kalau orang terkagum atau kaget terus dia, ya ampun guru, Rabuni, ya ampun Tuhan, itu kan dia akan pegang tangannya atau dia akan sujud dan sebagainya, akan pegang jubahnya dan sebagainya. Tetapi Maria di sini dilarang oleh Yesus
Dalam ayat 17, Maria dilarang oleh Yesus untuk memegang. Dikatakan, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapakku. Ya, dan sebagainya. Maria dilarang untuk memegang Yesus dalam hal ini. Ya. Kenapa Maria dilarang? Ya, di sini dikatakan di ayat 17, Maria Magdalena ingin memegangnya karena apa? Memegangnya bukan hanya sekedar memegang doang secara fisik, tetapi Maria itu nggak mau melepaskan Yesus. Dia sudah pernah mengalami Yesus yang hilang. Dia sudah pernah mengalami Yesus yang wafat. Maka dia nggak mau lagi kehilangan sosok Yesus. Maka dia ingin pegang Yesus, jangan pergi Yesus. Saya nggak bisa jauh dari Engkau Tuhan. Ya. Nah, Maria itu pengen memegang Yesus seperti itu. Tetapi Yesus mengatakan, jangan memegang saya, karena saya belum pergi kepada Bapakku. Tetapi Yesus meminta Maria untuk melihat rencana Allah yang lebih besar di balik kehidupannya bersama Yesus. Dikatakan bahwa, pergilah kepada saudara-saudaraku, katakan kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu. Ya. Maka Maria pergi, lalu dia mengatakan, aku telah melihat Tuhan. Nah, ini Yesus punya rencana di balik situasi duka yang dialami Maria, di balik situasi Maria ingin mendekap Yesus, tidak mau melepas Yesus supaya tidak pergi lagi. Yesus meminta kepada Maria untuk melihat rencana lebih besar di balik situasi itu. Untuk mewartakan bahwa Tuhan itu bangkit. Nah, inilah kisah Maria Magdalena, saudara-saudari terkasih. Ya. Lalu kemudian, setelah Maria Magdalena, Yesus melanjutkan dengan penampakan kepada para rasul. Ada dua bagian besar, gitu ya, di ayat-ayat 19 sampai 29. Ada dua bagian besar. Tanpa Thomas, ya, dan dengan Thomas. Tanpa Thomas, ketika Thomas mengatakan, ketika para murid bertemu dengan Thomas nggak percaya kan? Dia mengatakan, sebelum aku mencucukkan jariku di dalam lambungnya atau di tangannya, meraba tangannya, aku tidak akan pernah percaya. Itu tanpa Thomas. Lalu ketika dengan Thomas, di perikop selanjutnya, Yesus menampakkan diri kepada Thomas, di sana dikatakan Yesus, taruhlah jarimu di sini, di ayat 27, taruhlah jarimu di sini. Lalu Thomas menjawab, ya Tuhanku dan Allahku. Dia percaya. Ya, jadi penampakan kepada para rasul itu, Yesus itu datang kepada para murid, menunjukkan tangan dan lambungnya, gitu ya. Dan di situ Yesus mau mengatasi sebenarnya keraguan iman para rasul tentang Yesus yang bangkit. Karena Petrus dari awal nggak percaya. Nah, Bapak Ibu, mari kita lihat. Dari rangkaian sampai saat ini, gitu ya, yang percaya itu baru Thomas, Maria Magdalena, dan mungkin ada beberapa para rasul lain, tetapi masih banyak yang penuh dengan keraguan. Bahkan Petrus tidak diceritakan di dalam bacaan Injil bahwa dia percaya. Petrus masih punya keraguan di dalam dirinya, ya, bahwa Yesus bangkit. Maka Yesus datang menunjukkan tangannya, lambungnya, dan sebagainya untuk mengatasi keraguan iman para rasul di sini. Nah, para rasul awalnya penuh dengan suasana ketakutan, kecemasan, kesedihan, dan sebagainya gitu ya. Nah, tetapi kehadiran Yesus membuat suasana baru, menjadi tenang, menjadi damai. Maka Yesus itu mengatakan ketika Yesus datang menampakkan diri kepada para rasul, satu istilah yang dikatakan, damai sejahtera bagi kamu. Yesus mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Ini Yesus tahu situasi para rasul itu ya, para muridnya itu penuh dengan kekacauan. Para muridnya itu penuh dengan ketidakpercayaan di dalam dirinya. Penuh dengan keraguan-keraguan dan juga penuh dengan tanda tanya besar tentang kebangkitan Yesus. Tetapi Yesus tetap mau hadir, mau
menunjukkan dirinya dan sebagainya dengan mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Artinya Yesus mau supaya semua itu tenang, semua itu damai, dalam hatinya itu mengakui adanya kebangkitan Yesus, ada kedamaian dalam hati, tidak penuh dengan keraguan, hatinya tidak resah, hatinya tidak bimbang, tidak ragu lagi, melainkan damai. Ya. Jadi ada kedamaian yang diminta oleh Yesus datang kepada para murid. Nah, ini adalah gambaran dari Maria Magdalena, seorang perempuan, seorang diri, kemudian ke para rasul, kemudian bersama dengan Thomas. Ya. Tetapi belum sampai di situ, saudara-saudari. Kisah penampakan Yesus tidak berhenti hanya ke-12 rasul. Kisah para rasul itu berlanjut lagi, ya, kepada para murid yang lain. Nah, loncat dari bab 20 itu tadi, lanjut ke bab 21. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ya. Nah, di sini Yesus menyapa para murid. Dalam ayat 5 saya bacakan, dikatakan bahwa kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah padamu mempunyai lauk pauk?" Saudara-saudari, sapaan Yesus kepada para murid yang lain. Yesus punya para murid yang lain, pengikutnya selain 12 rasul dan Maria Magdalena. Dia punya murid-murid yang lain yang lebih besar kelompoknya. Nah, sapaan Yesus kepada para murid yang lain, yang lebih besar lagi, dia mengatakan, "Hai anak-anak." Istilah "hai anak-anak" itu digunakan oleh Yesus kepada para murid untuk menunjukkan bahwa mereka itu menjadi anggota keluarga yang baru. Anak-anak Allah. Karena percaya, karena iman, gitu ya, berdasarkan iman. Maka Yesus mau menyapa mereka, "Hai anak-anak." Ya. Dan Yesus itu mau menampakkan diri di semua situasi kehidupan. Yaitu pada saat itu, di Danau Tiberias, itu Yesus menampakkan diri ketika para murid itu masih dalam situasi menjala dan lain-lain sebagainya. Itu kehidupan mereka sehari-hari. Kehidupan para murid sehari-hari itu ya kehidupannya itu menjala ikan, gitu ya, di pantai segala macam. Nah, maka kehadiran Yesus, kebangkitan Yesus mau menunjukkan bahwa Yesus menampakkan diri dalam situasi kehidupan sehari-hari. Yesus mau menegaskan kepada para muridnya bahwa saya itu ada di dalam kehidupan sehari-harimu. Jangan ragu. Ya. Di ayat 12, menarik, di ayat 12 bab 21, di situ menarik dikatakan bahwa tidak ada di antara mereka yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Ya, ini mulai, saudara-saudari, ini mulai bahwa orang-orang murid-murid mulai tahu siapa itu Yesus. Ya. Bahkan di dalam ayat-ayat sebelumnya juga sama. Ya. Simon Petrus dan sebagainya itu semakin percaya, sudah mulai semakin percaya, ya. Ya. Nah, saudara-saudari terkasih, di ayat 7 ya, juga dikatakan, maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Dan ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaian sebab ia tidak berpakaian. Jadi tanda bahwa Petrus itu mengenakan pakaian yang baru. Karena dia nggak berpakaian tuh artinya juga bisa dimaknai bahwa Petrus itu mengenakan pakaian yang baru, cara pandang yang baru melihat Tuhan. Karena dikatakan itu Tuhan. Ya. Nah, saudara-saudara terkasih, kerangka ini dari tadi bab 20 sampai dengan bab 21, ini peristiwa tentang Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dari kebangkitan sampai sini,
kisah-kisah itu yang tadi saya jelaskan, itu mau menampilkan sebenarnya dua hal, saudara-saudari, di dalam kehidupan kita. Ya. Pertama, mau mengatakan bahwa Yesus itu sungguh Allah yang menjadi manusia, namun bangkit dan tidak pernah meninggalkan manusia. Tetapi Yesus tetap menyertai kehidupan manusia. Ya. Maknanya apa? Di sini kita lihat bahwa banyak orang, kita termasuk kita, saudara-saudari Anda semua, itu tidak pernah melihat langsung, tetapi Anda percaya karena iman. Anda percaya, inilah kuasa kebangkitan. Maka kita itu tidak hanya boleh berhenti pada kepercayaan karena tanda yang dibuat Yesus, tetapi berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Dikatakan begitu. Yesus kepada Thomas mengatakan hal semacam itu di ayat 29 dari bab 20. Kata Yesus kepada Thomas, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saudara-saudari, kisah kebangkitan dan penampakan Yesus itu mau mengatakan kepada kita, hai umatku, hai murid-muridku, jangan pernah engkau tidak percaya. Jangan pernah engkau hanya percaya karena melihat tanda-tanda, mukjizat-mukjizat, membuat ini, membuat itu, dan sebagainya. Tetapi percayalah, karena kita tidak melihat pun percayalah. Itu seluruh kerangka itu mau mengatakan seperti itu. Bahkan Yesus sudah mengatakan dari mulai Maria Magdalena, dia katakan itu ya, jangan megang aku, pergilah, katakanlah bahwa engkau sudah melihat Tuhan, gitu ya, untuk percaya, membuat orang menjadi percaya. Kemudian kepada 11 rasul tanpa Thomas, kemudian dengan Thomas, gitu ya. Pokoknya membuat semakin percaya. Bahkan sampai yang terakhir pun, ketika di Danau Tiberias, Yesus itu juga mengatakan, mana ada lauk pauk nggak, gitu ya. Ini membuat orang semakin mau percaya, oh ini Yesus yang minta. Yesus yang sungguh-sungguh ingin makan bersama-sama dengan kita, hadir di tengah-tengah kita. Ya. Jadi mari kita percaya. Yesus sampai melakukan berbagai macam hal, mulai dari ngasih tahu ke Maria melalui lisan verbal, kemudian ke para murid dengan menunjukkan tangannya, lambungnya. Masih ada yang nggak percaya dan masih terus ditunjukkan lagi. Kemudian sampai terakhir, ayo saya makan, ada lauk pauk nggak? Ya. Nah, jadi Yesus mau mengatakan bahwa jangan pernah tidak percaya dalam kehidupan ini bahwa saya hadir, saya bangkit. Ya. Itulah kebangkitan Yesus sebenarnya. Ya. Yang kedua, mau mengatakan apa dari seluruh kisah-kisah tadi? Bahwa iman kita sebagai manusia itu lemah, saudara-saudari. Mudah dikuasai suasana diri, peristiwa-peristiwa, keraguan-keraguan, keresahan, ketakutan, kekeringan iman. Anda bisa bayangkan, Maria Magdalena itu suasananya itu pasti berduka sekali. Para murid ragu, resah, sedih, kering imannya, macam-macam semuanya. Ya. Iman manusia kadangkala itu lemah karena mudah dikuasai hal-hal semacam itu. Dan para murid membuka diri, membuka hati, membiarkan Yesus hadir kembali. Ketika Yesus mengatakan damai sejahtera bagi kamu, para murid membuka diri lagi untuk itu. Ya, ada damai sejahtera, ada ketenangan dalam hati para murid, dalam diri para murid, ada kegembiraan, sukacita yang mulai dimunculkan kembali karena Yesus itu bangkit, Yesus hidup kembali. Ya. Nah, saudara-saudari, ini sebenarnya sebuah pesan dari kisah-kisah yang tadi kita renungkan, mulai dari kebangkitan terus sampai dengan penampakan-penampakan. Mengatakan bahwa Yesus bangkit, Yesus itu hidup bersama dengan kita, jangan tidak percaya, jangan hanya percaya hanya karena tanda-tanda saja yang dibuat Yesus, tetapi kita tidak melihat, tapi kita diajak percaya, yakin bahwa Yesus hadir dalam diri kita, dan jangan kita mudah lemah iman kita. Jangan kita mudah dikuasai oleh suasana-suasana diri, ketidakdamaian dalam diri, tidak tenang, tidak gembira, tidak sukacita, penuh keraguan malah, penuh kekeringan iman, dan sebagainya. Kita jangan sampai dikuasai hal-hal semacam itu. Itu
Yesus ingin menunjukkan kepada para murid tujuan Yesus bangkit dan penampakan diri seperti itu. Nah, saudara-saudari terkasih, inilah bagian pertama, kerangka. Jadi saya mau menggambarkan dulu kepada saudara-saudari supaya ada kerangka berpikir dulu, ada kerangka sama-sama kita melihat bahwa kebangkitan Yesus itu, peristiwa kebangkitan dan penampakan Yesus mau membuat kita semua itu sebenarnya semakin kuat iman kita. Harapannya seperti itu. Supaya kita itu tidak mudah untuk lemah, tidak mudah dalam jatuh dalam keraguan dan kebimbangan dan lain-lain sebagainya. Itu kerangka kisah di bagian awal. Ya. Nah, bagian kedua yang mau saya ajak kita renungkan bersama, bagian kedua itu, di sini ada dua pesan utama, saudara-saudari, dalam bagian yang kedua. Ya. Pertama, pesan pertama, ya. Pesan dari seluruh kisah tadi ya, saudara-saudari ya, kisah kebangkitan Yesus punya pesan apa? Kita diajak mensyukuri kehidupan dengan kerendahan hati kita masing-masing, menerima keadaan situasi yang terjadi dalam hidup kita. Seringkali kita nggak terima. Peristiwa kubur kosong. Kita nggak terima. Kenapa kubur kosong? Kemana Yesus? Marah. Mungkin kita kalau menjadi Maria Magdalena itu, waduh langsung curiga ke sana ke sini, langsung cari siapa pencurinya dan sebagainya. Ya. Kita punya situasi batin yang penuh marah, bahkan mungkin takut. Waduh, kemana Yesus? Takut gitu ya, sama orang-orang Yahudi dan sebagainya. Tapi marah misalnya, tapi sedih, ya dan sebagainya. Nah, dalam peristiwa kubur kosong, saudara-saudari, kisah kebangkitan Yesus ini mau menandakan dan mau mengatakan dalam diri kita bahwa dari pengalaman hidup kita, dari hal-hal kecil sampai hal besar, itu mari kita bisa mensyukuri kehidupan kita, situasi yang terjadi dalam hidup kita masing-masing. Maka sikap iman Maria Magdalena, Petrus, dan murid yang dikasihi Yesus dalam kisah kubur kosong, kebangkitan Yesus, itu adanya kekacauan batin. Ketika mereka kacau batinnya, mereka bingung dan sebagainya, menunjukkan mereka belum mensyukuri kehidupan. Mereka belum belajar rendah hati, menerima situasi keadaan bahwa Yesus itu bangkit harusnya. Mereka masih menggunakan cara berpikir, khususnya Maria Magdalena dan Petrus, masih menggunakan cara berpikir bahwa Yesus itu hilang. Hanya murid yang dikasihi Yesus yang percaya. Tetapi Petrus dengan Maria Magdalena, dia itu menggunakan cara pandang sendiri, ya, belum paham tentang isi kitab suci bahwa Yesus harus bangkit. Nah, saudara-saudari, sikap iman ini itu mau menunjukkan mereka ini bertiga ini, tiga tokoh ini, mereka itu belum bisa mensyukuri, terutama yang dua tokoh. Kalau yang murid yang dikasih Yesus akhirnya mensyukuri dan juga mengakui bahwa Yesus bangkit. Ya, mereka masih punya cara berpikir sendiri. Saudara-saudari, mungkin kerap kali kita itu seperti mereka bertiga. Mungkin kerap kali kita dalam pengalaman hidup sebelum Paskah, kita itu belum mensyukuri kehidupan kita. Kita belum bisa menerima keadaan hidup kita. Seringkali kita komplain, seringkali kita protes, seringkali kita mungkin tidak puas dengan apa yang sudah Tuhan berikan dalam diri kita. Seringkali mungkin kita tidak terima dengan keadaan kita masing-masing. Ya, seringkali kita hidup di dalam situasi yang seperti itu, gitu ya. Nah, maka kita diajak saudara-saudari untuk mensyukuri kehidupan kita, belajar menerima keadaan kita. Keadaan diri kita, keadaan keluarga kita masing-masing, keadaan situasi kehidupan kita, bagaimana kita diajak belajar menerima itu semua di dalam kehidupan ini. Nah, ini yang menjadi tantangan hidup kita bersama. Bagaimana kita tidak menggunakan cara berpikir kita, tapi bagaimana ketika kita menjadi manusia-manusia Paskah, kita sudah menghayati kebangkitan, ada sesuatu yang baru dalam diri kita. Yaitu apa yang baru? Yaitu adalah kita belajar mensyukuri kehidupan kita masing-masing, gitu ya. Dan kisah penampakan Yesus di bagian-bagian berikutnya itu mau mengatakan
menyadari kehadiran Allah dalam setiap perjalanan hidup manusia. Baik dalam situasi duka, sedih, takut, ragu, cemas, bahkan situasi senang, gembira, dan lain-lain dalam hidup sehari-hari. Bahwa Yesus tuh hadir, saudara-saudari, dalam setiap peristiwa kehidupan kita. Ya, itu yang mau diajak. Maka Yesus mau mengatakan dia tidak pernah meninggalkan kita seorang diri. Dan kehadiran Yesus itu terwakili dari 4 suasana pribadi-pribadi yang terlibat dalam kisah-kisah penampakan. Ada 4 suasana pribadi ya. Tadi dari pribadi-pribadi yang hadir itu Yesus mau mengatakan bahwa saya itu hadir dalam setiap peristiwa kehidupan apapun itu yang terjadi. Ya, misalnya kita lihat dari Maria Magdalena. Ini menggambarkan orang yang sedang berduka, orang yang kehilangan, orang yang sangat dekat dengan dia, orang yang dikasihinya, orang yang selama ini menerima dia apa adanya. Maria Magdalena ini merasa kehilangan. Situasi dirinya seperti itu. Dan apa yang dilakukan Yesus? Yesus hadir, Yesus meneguhkan dia. Dia mengatakan, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Nah, saudara-saudari, ketika seorang yang sedang merasa berduka, sedang merasa kehilangan, dan sebagainya, dikatakan seperti itu oleh Yesus, langsung seperti apa ya, air panas disiram dengan air dingin, atau situasi yang panas disiram dengan yes, gitu ya, rasanya itu langsung damai, ya, nggak menangis lagi, gitu ya, tapi dia belajar untuk menerima. Ya. Yesus hadir dalam situasi kedukaan. Ini gambaran orang yang berduka, gambaran orang yang sedang kehilangan. Ya. Lalu kemudian para rasul, ya, para rasul khususnya juga orang mereka yang ketakutan seperti itu. Suasana ketakutan adalah dipenuhi dengan ketakutan dan kekalutan di dalam diri mereka. Sehingga di dalam bab 20 ayat 19 dikatakan bahwa ketika hari sudah malam dan lain sebagainya, berkumpullah murid-murid Yesus dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Para rasul adalah gambaran orang yang ketakutan, orang yang penuh dengan kekhawatiran, kecemasan, gitu ya. Dan Yesus hadir memberikan ketenangan dengan mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Nah, para rasul ini menjadi gambaran situasi kehidupan kita yang kadang-kala kita penuh dengan ketakutan, kita penuh dengan kekalutan dalam diri, kita penuh dengan kebimbangan, penuh dengan kekhawatiran, bingung, dan sebagainya. Yesus hadir di dalam situasi kehidupan kita seperti itu. Lalu kemudian berikutnya Yesus hadir kepada pribadi Thomas. Thomas ini adalah gambaran orang yang susah percaya. Gambaran orang yang keras kepala, saudara-saudari. Thomas itu seperti itu. Tetapi Yesus tetap hadir dalam pribadi orang yang keras kepala, orang yang susah memahami, orang yang tidak percaya. Yesus tetap hadir. Dia menyapa, mengubah cara pandang berpikirnya, dia ubah itu semua menjadi kesadaran baru. Maka Yesus mengatakan dalam ayat 27, jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Yesus hadir, mau menyapa, mau membentuk diri Thomas, mau mengatakan, hai jangan engkau keras kepala, percayalah. Ya, dia mengubah hidup Thomas di situ. Dan yang terakhir, gambaran tokoh yang terakhir adalah para murid yang lain di Danau Tiberias tadi. Yesus selalu hadir dalam setiap peristiwa hidup. Tadi saya sudah katakan sebagai seorang nelayan, hidup sehari-hari gitu ya. Saat-saat kehidupan mengalami kegembiraan, kesulitan, hal-hal sederhana dan lain sebagainya. Maka dalam ayat 6 bab 21 Yesus mengatakan, tebarkan jalamu di sebelah kanan, maka akan kamu peroleh. Ini artinya apa? Mereka susah menangkap ikan, tetapi Yesus mengatakan, jangan takut. Peristiwa hidup sesulit apapun, sesusah apapun dalam hidupmu, seberat apapun di dalam hidupmu, saya hadir. Tebarkan jalamu di kanan. Pasti akan ada mukjizat. Ya. Dan ternyata benar.
Nah, saudara-saudari terkasih, 4 tokoh-tokoh ini itu menjadi gambaran situasi kehidupan kita di dunia kita sekarang. Ada situasi macam-macam, gitu ya. Pertama ada situasi kedukaan. Yesus hadir meneguhkan yang kedukaan, yang kehilangan. Ya, kita punya pengalaman mungkin kedukaan, kita punya pengalaman kehilangan, kita punya pengalaman yang menyakitkan dan sebagainya. Yesus meneguhkan situasi seperti itu. Lalu kita punya pengalaman ketakutan, kita punya pengalaman kebimbangan, kita punya pengalaman kecemasan, ketidakpastian dalam hidup dan sebagainya. Yesus hadir menenangkan diri kita. Yang ketiga, mungkin kita orang yang keras kepala, mungkin kita orang yang nggak mudah percaya, mungkin kita orang yang mungkin tidak terima masukan orang lain, mungkin kita menjadi orang yang punya prinsip sendiri, nggak terima masukan dan lain-lain sebagainya. Yesus hadir membentuk kepribadian kita menjadi lebih baik, menjadi lebih positif lagi dan sebagainya, gitu ya. Bahkan mungkin kita dalam situasi kehidupan kita, apapun, seberat apapun, sesulit apapun, problem rumah tangga, problem pekerjaan, problem pelayanan, kesulitan-kesulitan apapun, Yesus menyertai setiap peristiwa kehidupan. Nah, saudara-saudari, inilah sebuah gambaran, ilustrasi kehidupan kita. Dari peristiwa-peristiwa kebangkitan sampai penampakan Yesus, maka ada gambaran di mana Yesus itu sebenarnya hadir, ingin mengatakan kepada kita, hai umatku, aku hadir bersamamu. Aku ada bersamamu. Jangan kau tidak percaya lagi. Aku selalu hadir dalam setiap situasi peristiwa hidup apapun juga. Ya. Maka pesan yang kedua, Yesus mau mengatakan kepada kita bahwa jangan takut. Aku selalu hadir dalam setiap perjalanan hidup di dunia. Ya. Kalau tadi yang pertama kita diajak juga untuk merenungkan kisah-kisah kebangkitan Yesus, ya. Dan yang kedua inilah kisah-kisah penampakan Yesus. Nah, saudara-saudari terkasih, dari peristiwa kisah-kisah bab 20 sampai 21 ini, semua inilah peristiwa kebangkitan. Dan kita mengalami itu semua dalam diri kita. Maka kita diajak untuk apa? Untuk punya sesuatu yang baru. Ketika kita merenungkan poin-poin ini pada malam hari ini, mari kita punya hal yang baru dalam diri kita masing-masing. Hal yang baru itu apa? Ya, hal yang baru di dalam diri kita masing-masing itu adalah situasi diri kita yang dari yang pertama tadi kita diajak mensyukuri setiap kehidupan kita masing-masing. Apapun itu. Jangan kita protes sama Tuhan, jangan kita komplain sama Tuhan, jangan kita merasa bahwa Tuhan itu tidak baik, bahwa Tuhan itu tidak memberikan yang oke atau apapun dan sebagainya. Sebuah perubahan dalam kebangkitan itu harus sampai pada titik saya mensyukuri kehidupan seberat apapun, kehidupan sesulit apapun, kehidupan yang harus saya jalani dan sebagainya. Itu situasi yang pertama. Yang kedua adalah Yesus selalu hadir di dalam setiap perjalanan hidup kita, apapun itu juga. Dalam bentuk apapun, dalam situasi apapun, di dalam setiap perjalanan kita masing-masing. Nah, saudara-saudara terkasih, ini beberapa hal yang bisa saya berikan kepada kita semua, supaya kita bisa sedikit memahami, sedikit punya gambaran, bagaimana kita itu harus punya sesuatu yang baru di dalam hidup ini. Karena apa? Karena hidup kita semua berharga, saudara-saudari. Yesus itu sudah mengorbankan diri kepada kita, sudah wafat, bahkan bangkit, dan peristiwa kebangkitan itu untuk siapa? Untuk kita semua. Karena hidup kita semua, pribadi demi pribadi yang ada di sini, itu semua berharga di mata Tuhan. Tidak ada yang tidak berharga di mata Tuhan. Maka Tuhan mau mengajak kita, mari kita bersyukur atas hidup ini. Jangan kita komplain, jangan kita patah semangat, jangan kita putus asa, tapi mari kita bangkit, mari kita punya sesuatu yang baru, kita syukuri hidup kita. Karena apa? Karena yang kedua, Tuhan selalu ada
dalam setiap peristiwa-peristiwa hidup kita, apapun juga. Itulah semangat kebangkitan. Itulah semangat pembaharuan dalam diri kita yang kita punya di dalam hati kita masing-masing. Demikian saudara-saudari, apa yang bisa saya berikan, semoga kita bisa bersama-sama untuk merenungkan dan memaknai peristiwa Paskah yang sudah kita lalui bersama. Semoga peristiwa Paskah ini sungguh-sungguh membantu diri kita semakin hari semakin bisa bangkit, semakin bisa memperbaharui cara hidup kita, cara berpikir, cara memandang kita di dalam peristiwa kehidupan kita sehari-hari. Nah, saudara-saudari, itu saja yang bisa saya berikan. Semoga kita masing-masing menjadi pribadi-pribadi manusia-manusia Paskah yang bangkit bersama dengan Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Terima kasih, dan sekarang saya akan berdoa untuk saudara-saudari, dan setelah itu saya akan memberi berkat untuk saudara-saudari, untuk kehidupan kita, untuk setiap perjalanan hidup kita masing-masing, setiap perjuangan yang harus kita hadapi, persoalan-persoalan, problematika, dan apapun juga yang harus kita lalui setiap hari. Maka mari sekarang kita berdoa bersama. Saya akan mendoakan saudara-saudari semua. Silakan kita bisa membuka kamera kita. Saya akan berdoa untuk saudara-saudari supaya rahmat Allah hadir di dalam diri, keluarga, dan hidup saudara-saudari semua. Allah Bapa yang penuh kasih, pada malam hari ini, pandanglah saudara-saudari kami. Tuhan, kami semua sudah mengalami peristiwa Paskah, peristiwa kebangkitan. Tapi kadangkala kami masih menyadari bahwa hidup kami masih dalam hidup yang lama. Kami masih belum terbuka terhadap hidup yang baru. Maka ya Tuhan, melalui peristiwa-peristiwa kebangkitan dan penampakan-penampakan Engkau sendiri dalam hidup kami, semoga kami masing-masing menjadi pribadi-pribadi yang Kau sentuh, Kau ubah, selalu Kau berikan sukacita baru. Biarlah kami masing-masing satu persatu selalu mensyukuri kehidupan yang sudah Kau berikan kepada kami. Biarkan kami masing-masing pribadi-pribadi menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh merasakan bahwa hidup ini adalah anugerah dari Engkau. Bapa yang penuh kasih, kami serahkan hidup kami dengan segala persoalan-persoalan hidup kami, dengan segala tantangan, dengan segala problem, kesulitan yang harus kami hadapi masing-masing, baik dalam keluarga, baik dalam pekerjaan, baik dalam pelayanan kami masing-masing. Tuhan, kami percaya bahwa Engkaulah Allah kami, Engkaulah Sang Juru Selamat yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Kami percaya bahwa hidup kami adalah anugerah dari Engkau, anugerah yang selalu Kau berikan yang baik, tidak pernah yang buruk. Maka kami syukuri hidup kami, apapun situasinya, karena kami percaya bahwa Engkaulah Allah yang selalu mendampingi kami, baik dalam situasi-situasi peristiwa pengalaman hidup kami, pengalaman kedukaan, pengalaman ketakutan, pengalaman ditinggalkan, pengalaman menyakitkan, pengalaman-pengalaman di mana kami harus berhadapan dengan diri kami, dengan sifat-sifat kami, dengan kepribadian kami masing-masing, dan juga pengalaman hidup kami sehari-hari, baik menggembirakan maupun yang kurang menggembirakan. Kami percaya bahwa Engkaulah Allah yang selalu mendampingi kami, Engkaulah Allah yang selalu menemani kami, menguatkan kami, dan memampukan kami menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh yakin akan penyertaan-Mu. Bapa yang penuh kasih, malam hari ini kami membuka hati kami membuka diri kami untuk kehadiran-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang sudah hadir di dalam diri kami, biarlah Engkau sendiri yang sudah bangkit selalu memberikan kami sukacita baru, hidup yang baru. Biarlah dari setiap pikiran, kata, dan perbuatan kami dibaharui berkat kebangkitan-Mu sendiri. Biarlah cara pandang kami, cara kami bersyukur atas hidup kami ini juga Kau perbaharui
sehingga kami yakin bahwa Engkau selalu hadir bersama dengan kami. Tuhan yang penuh kasih, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, kami serahkan seluruh pergumulan, seluruh persoalan, seluruh apapun yang kami hadapi, problem-problem apapun, keluarga, pekerjaan, pelayanan kami masing-masing ke dalam tangan-Mu sendiri. Maka ya Bapa yang penuh kasih, kami percaya Engkau menyapa kami satu persatu malam hari ini di tempat kami masing-masing dan menguatkan diri kami supaya kami menjadi manusia-manusia Paskah yang bangkit, yang ikut memperbaharui diri kami di dalam Engkau sendiri. Kami serahkan semua ini demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga kita masing-masing, hidup kita, perjuangan kita sehari-hari, diberkati, dibimbing, dan ditolong oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Bapak, Saudara-saudari. Semoga berguna apa yang saya sampaikan dan saya berikan kepada saudara-saudari terkasih. Mohon maaf, saya juga tidak bisa mengikuti sampai akhir acara ini. Semoga bisa berguna dan senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semuanya dan bisa mengenal salam sehat untuk kita semua. Saya kembalikan ke host. Terima kasih. Terima kasih Romo Steve yang memberikan firman yang begitu indah. Terima kasih Romo, Tuhan memberkati Romo selalu di dalam pelayanan Romo. Sama-sama, terima kasih. Ya Romo. Marilah sekarang kita tetap hening di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa syafaat. Kita berdoa untuk kesembuhan jasmani dan rohani buat Mama Maria Halimah, adik Johannes Hendra, Matius Kartono, Paman Suharno. Kiranya Tuhan selalu menyertai kehidupan mereka, Kau selalu mendampingi kehidupan mereka, Kau selalu memberikan kebahagiaan buat mereka, Engkau memberikan kesembuhan juga buat mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mohon doa juga agar pemeriksaan oleh OJK, Bareskrim, dan Kejaksaan dapat berjalan dengan baik dan lancar, dan manajemen perusahaan dapat terhindar dari segala masalah perdata sehubungan dengan kinerja operasional perusahaan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mohon doa juga untuk segala salah paham yang terjadi dapat diselesaikan secara kekeluargaan agar semuanya dapat berjalan dengan baik. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Berdoa juga untuk Romo Steve, kiranya Tuhan memberkati terus Romo Steve, memberkati segala pelayanan dan memberikan dan selalu menjaga kesehatan Romo Steve. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, kalau sebentar lagi kami juga akan memberikan persembahan, kiranya Kau berkati tangan-tangan yang akan memberikan persembahan, dan biarlah apa yang diberikan bisa menjadi berkat bagi kerajaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Silahkan untuk mentransfer persembahannya melalui nomor rekening yang sudah tertera di atas. Mari kita mau iringi persembahan dengan satu pujian. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak.
sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak, haleluya, ku bersorak, haleluya, ku bersorak. Mari kita mendengarkan pengumuman. Ya, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan. Mohon sedikit kesabarannya untuk sedikit pengumuman dari kita untuk PD hari ini. Ya, pertama-tama kami ucapkan banyak terima kasih untuk sahabat-sahabat Gloria yang join PD online pada hari ini. Romo Steve yang sudah menjadi berkat untuk kita semua melalui firman-Nya. Semoga Romo diberkati selalu dan sehat selalu. Juga untuk Cilike dan Bro Alvin sebagai tim pujian, tim host, dan co-host, juga tim doa. Terima kasih semuanya. Ya, kebetulan di minggu ini adalah minggu terakhir di bulan April, jadi minggu depan kita memasuki bulan Mei. Nah, ini ada tema baru. Kita mengambil tema adalah Crazy Rich di bulan Mei. Ya, banyak fenomena yang terjadi di belakangan ini. Jadi, sebagai anak Tuhan, sebenarnya kita boleh gak sih untuk menerima berkatnya melalui materi. Jadi, kita undang untuk PD di tanggal 9 Mei, hari Kamis seperti biasa dari jam 7, dengan dibawakan oleh pewarta Raymond Hanjaya dari BPK PKK Surabaya. Temanya membuka tingkap-tingkap surga. Jadi, boleh gak sih kita ikut aturan kerajaan surga, mengikuti aturannya, membuka tingkap-tingkap langit untuk menjadi berkat untuk orang. Jadi jangan lupa PD 2 minggu lagi kita berjumpa. Juga bagi saudara-saudara kasih yang mempunyai pelayanan intensi doa dan ingin didoakan pribadi, mohon untuk dapat WA ke Cilike, nomornya tertera di kiri atas ya. Nah, jam maksimal itu jam 6. Intensi doa tersebut jika lewat jam tersebut akan didoakan di PD berikutnya. Juga ingin didoakan secara pribadi, jadi mohon stay aja di Zoom setelah PD selesai, nanti tim akan membuat breakout room tersendiri untuk didoakan. Juga PD Gloria juga memiliki Instagram, bisa dilihat di kiri atas layar, Instagram dan YouTube channel. Jadi mohon di follow Instagramnya @pdpkkgloria. Nanti akan di follow back oleh Glomin. Juga akun YouTube PDPKK Gloria. Di situ ada share video-video kita upload video-video kita, PD kita pada hari ini. Jangan lupa untuk share, komen, dan subscribe. Juga bunyikan loncengnya untuk update video-video terbaru untuk selanjutnya. Next, kita ada acara spesial dari PDPK Gloria, yaitu Glowing Gloria Worship in the Morning, yang kita sudah melakukannya beberapa kali sebelumnya, dan kita akan melakukannya lagi. Kita ingin memuji Tuhan bersama di pagi hari, kita ingin menyembah Tuhan di pagi hari bersama-sama. Di tanggal 5 Juni, hari Minggu, jam 5 pagi, dibawakan oleh Pak Benyamin, Ratu, juga Praise and Worship dipimpin oleh Fabianus Hendrik Kambey. Jadi jangan lupa untuk di-tag tanggalnya. Mari kita memuji Tuhan di pagi hari bersama-sama. Demikian pengumuman hari ini, PD hari ini. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Michael untuk pengumumannya. Mari sekarang kita mau akhiri persekutuan doa kita mau berdoa penutup. Kembali kami mengucap syukur ya Tuhan yang tiada henti-hentinya karena kasih-Mu, karena cinta-Mu yang tidak pernah habis-habisnya dalam setiap kami.
Terima kasih juga ya Tuhan, kalau pada malam hari ini kami telah Kau segarkan melalui firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu benar-benar memberikan kekuatan baru dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan menyelesaikan persekutuan doa ini, kiranya Kau berkati kami terus-menerus dengan berkat-berkat-Mu yang tiada pernah henti-hentinya. Kami percaya Engkau selalu menyertai setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita tetap mau memuji Tuhan. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Kasih Allah bagi kaum yang muda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuai yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Terima kasih, selamat malam. Tuhan memberkati. Terima kasih sahabat-sahabat Gloria yang sudah join PD malam ini. Bagi yang ingin didoakan, mohon stay di Zoom, nanti akan dipindahkan oleh tim ke room khusus doa. Setelah ini bisa di-unmute dan dibuka videonya, kita bisa berfellowship bersama. Terima kasih, Tuhan memberkati.